Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Dr. Vera. Dengan Bapak siapa? Baik, berdasarkan keluhan yang Bapak alami, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan rektal tuse dengan cara memasukkan jari telunjuk saya ke dubur Bapak. Nanti akan sedikit tidak nyaman, tetapi Bapak yang rileks saja. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, silahkan Bapak berbaring di bed. Celananya tolong dilepas. Saya akan cuci tangan dan memakai handscoon terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita posisikan pasien dalam posisi SIMS, yaitu miring kiri, kaki kirinya lurus, kaki kanan sedikit fleksi. Kemudian kita tutupi bagian yang tidak perlu dengan menggunakan selimut. Lalu kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada daerah perianal. Apakah terdapat benjolan atau massa, kemudian apakah terdapat kondiloma acuminata, apakah terdapat fisura ani, fistula ani, kemudian apakah ada tanda-tanda peradangan seperti warna kulit yang kemerahan. Lalu kita lakukan perabaan atau palpasi pada daerah perianal. Kemudian pada benjolannya, jika ada benjolan, kita nilai apakah dia ada nyeri tekan atau tidak, kemudian konsistensinya bagaimana, kenyal, lunak, atau padat. Lalu kita lakukan rektal tuse dengan cara kita lumuri dengan jeli atau lubrikan pada jari telunjuk kita. Lalu sebelumnya kita konfirmasi ke pasien Bapak, ini saya akan melakukan colok dubur atau rektal tuse. Nanti Bapak tolong bisa rileks dan sedikit tarik nafas ya Pak. Kemudian ketika pasien tarik nafas, kita masukkan pelan-pelan pada arah jarum jam 6. Ketika sudah masuk tangan kita, lalu kita nilai dari tonus otot sphincter aninya. Dia apakah kuat atau lemah? Normalnya dia mencengkeram cukup kuat. Kemudian kita lebih dimasukkan lagi kepada daerah mukosa rektumnya. Di sini kita lakukan pemutaran 360 derajat untuk menilai dari mukosanya, apakah dia licin atau tidak. Normalnya licin. Kemudian apakah dia terdapat benjolan atau tidak. Jika terdapat benjolan, maka kita nilai benjolannya di arah jarum jam berapa, kemudian jumlahnya berapa, soliter atau multiple, kemudian apakah dia konsistensinya kenyal, lunak, atau padat, lalu berapa jaraknya dari anal verge, kemudian apakah dia itu terdapat nyeri tekan atau tidak, lalu ketika kita raba, apakah dia rapuh atau tidak. Lalu kita masukkan lebih dalam lagi pada ampula rekti. Pada ampula rekti kita nilai apakah dia kolaps atau tidak kolaps. Normalnya ampula rekti tidak kolaps. Lalu kita lakukan perabaan pada prostat. Pada prostat itu arah jarum jam 11 sampai arah jarum jam 1. Kita nilai dari prostatnya ukurannya itu berapa. Normalnya lobus lateral sekitar 2 cm. Jika lebih dari itu maka dicurigai adanya pembesaran pada prostat. Lalu dari sulcus medianusnya, apakah dia teraba atau tidak. Normalnya teraba dan teraba cekung. Lalu kita nilai dari konsistensinya, apakah dia kenyal, lunak, atau padat. Normalnya dia teraba kenyal. Kemudian apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Normalnya tidak disertai nyeri tekan. Dan dari permukaannya, apakah dia permukaannya rata atau berbenjol. Normalnya permukaannya rata. Jika berbenjol maka bisa dicurigai sebagai tumor. Kemudian apakah dia mobile atau tidak. Lalu kita keluarkan jari tangan kita dari rektum pasien. Lalu kita amati, kita perhatikan pada sarung tangan yang telah dikeluarkan dari rektum, apakah terdapat feses atau tidak, apakah terdapat darah atau tidak, dan apakah terdapat pus atau lendir atau tidak. Setelah itu pemeriksaan selesai, kita lepas terlebih dahulu dan kita cuci tangan. Kemudian kita sampaikan ke pasien, Bapak, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaannya telah selesai. Jadi dari hasil pemeriksaan tadi didapatkan darah pada sarung tangan saya yang saya keluarkan dari anus Bapak. Kemudian ada benjolan yang teraba kompresibel, yaitu ketika saya raba dia teraba, ketika saya raba tetapi tidak saya tekan itu dia teraba, tetapi ketika saya tekan dia menghilang. Itu dicurigai sebagai hemoroid interna. Nanti saya akan usulkan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis pastinya. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan Pak? Baik, jika tidak, terima kasih atas kerjasamanya. Bapak bisa melakukan aktivitas selanjutnya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.